Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tanggal 4 Juli 2020 kembali tim gugus saya sebagai juru bicara menyampaikan perkembangan COVID-19 hari ini, dan ternyata selama ini pemerintah selalu mengingatkan kepada kita semua terkait kewaspadaan, kehati-hatian, kedisiplinan. Pemerintah selalu menyampaikan menjaga jarak dan lain sebagainya, ini belum efektif. Ternyata memang dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk peduli dengan lingkungan kita ketika ada masyarakat yang datang di Sulawesi Barat ini untuk melapor kepada RT, RW, kepala desa, dusun, dan tim gugus tugas. Karena kenapa? Di masa new normal ini terbukti bahwa ada penambahan 4 orang kasus baru, dan ini bukan hanya sekedar kasus baru, tetapi ini adalah klaster baru, sehingga perlu kita harus waspada setiap saat untuk memotong mata rantai COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat. Baik, kami sampaikan pertama bahwa ODP kita pada hari ini sebanyak 1.761 orang. Kemudian OTG sebanyak 1.739 orang, dan PDP kita pada hari ini sebanyak 105 orang. Kemudian ada hasil lab pada hari ini dari TCM RS Regional Mamuju sejak tanggal 3 Juli, yaitu ada 4 orang yang dinyatakan positif, ya, yaitu dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa yang selama ini dijaga ketat, dan hari ini bobol 2 orang pasien. Kasus pertama yaitu kasus 121, ya, dari Kabupaten Mamuju, laki-laki inisial Tuan APP, umur 29 tahun, adalah berasal dari Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju. Pasien merupakan pelaku perjalanan dari luar kota. Pasien merupakan kontak erat kasus 111, Nyonya HAR. Kemudian kasus 122, perempuan inisial Nyonya SA, umur 32 tahun, adalah berasal dari Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Pasien merupakan pelaku perjalanan dari luar kota yang merupakan kontak erat kasus 117, Tuan RA. Kemudian ada 2 kasus dari Kabupaten Mamasa. Kasus pertama adalah kasus 123, laki-laki inisial Tuan AP, 19 tahun, adalah berasal dari Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Pasien adalah pelaku perjalanan dari Makassar. Berangkat dari Makassar menuju Mamasa dengan mengendarai motor pada tanggal 23 Juli dan tiba tanggal 24 Juni di perbatasan Mamasa dan dilakukan tes RDT dengan hasil reaktif. Selanjutnya dari Dinkes Kabupaten Mamasa segera melakukan tindakan karantina terhadap pasien Tuan AP di rumah. Karantina TRC Mamasa tanggal 24 Juli
2020. Dan pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan swab pertama dan hasilnya negatif. Namun melakukan swab kedua dilakukan kembali pada tanggal 3 Juli 2020, hasilnya positif. Dan sampai saat ini pasien berada di rumah karantina Puskesmas Mamasa dan rencananya akan dipindahkan ke Rumah Sakit Kondo Sapata Kabupaten Mamasa. Kemudian kasus berikutnya adalah kasus 124 maksudnya, laki-laki inisial Tuan HE 19 tahun, adalah berasal dari Kecamatan Tandung Kaluah, Kabupaten Mamasa. Pasien adalah seorang pelajar atau mahasiswa dari Makassar. Berangkat dari Makassar menuju Mamasa tanggal 1 Juli dan tiba di perbatasan Mamasa pagi tanggal 2 Juli 2020. Pada saat ini di perbatasan yang bersangkutan akan diperiksa RDT. Namun karena RDT habis sehingga yang bersangkutan dibawa ke PKM Mamasa untuk dites RDT dan hasilnya reaktif. Yang bersangkutan kemudian dikarantina di rumah karantina TRC Mamasa. Selanjutnya tanggal 3 Juli 2020 dilakukan swab pertama dan hasilnya positif. Kemudian saat ini pasien berada di Rumah Sakit Karantina Puskesmas Mamasa dan rencana akan dipindahkan ke Kondo Sapata. Karena itu pada hari ini tidak ada kasus yang sembuh, lalu justru ada penambahan. Ini kita harus semakin waspada dengan kondisi pergerakan orang yang semakin bertambah, semakin bergerak dan tidak mempunyai batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan. Pada hari ini masih sembuh sebanyak 83 orang dari 24 orang yang dinyatakan positif. Yaitu majene 5 orang sudah sembuh dan kemudian yang dinyatakan sembuh dari 5 orang positif. Kemudian Mamuju sekarang sudah 32 orang positif, 10 orang masih sudah sembuh, 14 orang di ruang karantina di Rumah Sakit Regional, 1 orang di isolasi mandiri di Makassar, 5 orang di ruang isolasi Rumah Sakit Regional Mamuju, dan 2 orang isolasi mandiri. Kemudian 7 orang pasien dari Kabupaten Mamuju yang dianggap positif dan sudah 7-7-nya dinyatakan sembuh. Kemudian Mamuju Tengah dari 38 yang dinyatakan positif dan 37 dinyatakan sembuh dan 1 orang dinyatakan meninggal. Berikutnya Kabupaten Pulau Mandar, yaitu sebanyak 39 orang positif dan 26 orang sudah dinyatakan sembuh. Kemudian 3 orang dirawat di Rumah Sakit Pulau Mandar, 2 orang isolasi 2 orang dirawat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo dan 7 orang isolasi mandiri dan 1 orang meninggal. Berikutnya Mamasa yang pada hari ini bertambah 2 orang, yaitu 3 orang sudah Mamasa ini 3 orang, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Kondo Sapata Mamasa, 2 orang masih ada di ruang karantina Puskesmas Mamasa dan sebentar lagi akan dipindahkan ke Rumah Sakit Kondo Sapata Mamasa. Baik, itu artinya bahwa kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Himbauan pemerintah kita selalu sampaikan. Kita harap partisipasi masyarakat
itu sangat penting, dan peduli lingkungan itu sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai COVID-19 Provinsi Sulawesi Barat. Jaga kesehatan, mari kita lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.